Halo bos-bosku, ini jam 00.35 hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Ini karena saya lagi nganggur bos, sambil nungguin rental anak-anak nih, rental PS. Saya iseng-iseng bikin video, ya iseng-iseng berhadiah hehe. Makanya sepengalaman saya dalam ternak burung teledekan gunung khususnya. Ini videonya ala kadarnya ini bos, ya tak sambil udut. Posisi lagi hujan. Ini bikin video santai, tapi menurut saya buat teman-teman yang masih awam banget itu, menurut saya penting. Pengetahuan itu nomor satu. Nah, ini untuk anakan teledekan burung. Ini judulnya belajar prediksi sedari dini. Sekali lagi, ini menurut saya, sepengalaman saya, khusus burung teledekan gunung ya bos. Nggak ada kata-kata silangan, bakau, Kalimantan, Borneo, dan lain-lain. Khusus gunung. Saya nggak nyebut lokal mana, lokal sini, lokal situ, saya nggak sebut. Alasannya ntar ada. Saya kasih tahu. Sepengalaman saya ini merawat anak teledekan gunung, beberapa induk. Saya nggak nyebut lokal mana ya. Beberapa induk itu memang beda-beda. Nah, kebetulan ini ada dua. Ini prediksi saya, ini satu pasang. Mari kita lihat ciri-cirinya menurut saya ya bos. Nah, ini di pangkal ekor ini sudah ada bulunya, jadi enggak kelihatan ya. Semaksimal mungkin ini ya bos, seadanya saya tunjukin. Nah, ini kalau di sini namanya brutu bos. Aduh, malah puter-puter. Apa yang kelihatan dulu aja ya. Iyalah, ntar gampang itu belakang. Dari bulu punggung ya, mana ya. Nah, dari bulu punggung itu yang banyak trotolannya ini malah jantan. Trotol kuning ini menyala, jantan. Kalau yang betina itu jarang, terus trotolnya tipis. Untuk lihat sini nih, sini ini tipis. Kalau yang jantan itu banyak, lebih menyala, lebih lebar biasanya. Ini kalau dari bulu punggung yang umur segini lah. Kalau masih jarum sebenarnya juga sudah bisa diprediksi itu. Kalau dari bulu punggung, dari kalau sorot mata juga sayu itu yang satu blur. Dari kepala yang ini kecil, sorot mata sayu. Yang ini besar, sorot mata tajam. Ini perbedaannya jelas dari sini. Ini bulu trotol sama ini nih ya. Terus ini di bawah trotol kan ada bulu lagi. Ini biasanya banyak coklatnya ini. Nah, ini betina. Kalau yang ini blur. Ini video santai ya bos, jadi dibikin santai, ini no edit, seadanya aja. Kalau yang jantan itu enggak, blur lagi. Yes. Nah, kalau ini kan kuning, ini enggak begitu.
terus tak amati. Ini yang pertama, yang pertama ini yang nomor 1 nomor 2 sebenarnya ini 3, tadinya 3 cuman yang satu nggak netas. Ini pertama, ini 2, anggap saja seperti itu. Ini ekornya malah lebih cepat tumbuh yang betina daripada yang jantan, padahal ini yang pertama. Ini sepengalaman saya, bos. Terus dari sayap ini ini agak hitam, kalau ini coklat tuh, apalagi kalau pinggir-pinggirannya itu coklat. Ini sebenarnya semburat biru, cuman nggak jelas banget. Kalau udah full itu semburat biru tipis. Ada juga, ntar tebas ntar lah, beda lagi. Tadi kan saya bilang beda indukan, beda ciri-cirinya. Sama-sama tel gunung loh. Sekali lagi ini tel gunung, nggak saya sebut lokal mana sepengalaman saya. Kalau bulu di sini pinggir ini ada yang tipis semburat biru, enggak ada yang kelihatan, ada yang enggak. Yang sini yang paling utama ya ekor paling, kalau udah tumbuh itu pasti biru. Ini dari punggung sudah ya, ini kan coklat nih. Sambil udut, bos. Lanjut. Nah, yang tadi saya bilang di atas ekor ini udah kelihatan bulunya sih, kemarin jelas banget. Nah ini nih, jelas enggak tuh? Aduh, kalau sini bahasanya brutu, bos. Bahasa brutu apa? Nggak kelihatan sih ya. Tuh, nih ekornya panjangan yang ini malah, bos, yang tadi saya bilang di inilah. Belum, kalau ada ini kan ada, ntar kelihatan, sabar, bos. Nah itu, bos, yang susah sih ya. Ntar bosnya kira-kira sendiri lah ya, saya cuman kasih cluenya saja. Ini pokoknya ini di atas skor ada brutu, saya nyebutnya. Itu kalau yang prediksi saya betina itu bulat, bos, nggak ada itu apa itu lancip-lancipnya, nggak ada cuman kecil, nggak menonjol, bulat. Kalau yang ini itu lancip, kalau yang jantan lancip. Kalau bulu dada umur segini ya kelihatan lah, kayak gini lah. Kalau biasanya lebih hitam sih. Kalau bulu dada saya nggak terlalu itu sih. Tuh dari sorot matanya yang satu, yang paling jelas ini, bos, yang tadi saya bilang nih. Kelihatan sih. Nah ini, bos, aduh, tuh yang ini bulat, bos, yang ini lancip. Lancipnya di sininya tuh kelihatan tuh lancip tuh. Kalau yang ini enggak, kayak besar bulat jadi satu gitu, ada dikit aja, cuma dikit, nggak menonjol. Sabar, sayang. Kelihatan deh tuh, itulah ya.
bos-bosnya maksud, mudah-mudahan maksud ya bisa dipahami. Terus dari kalau apa namanya, kalau udah keluar ekor sih pasti kelihatan biru gitu. Kalau di ujung sini ini ada yang semburat biru tipis. Kalau umur segini enggak kelihatan banget. Kalau jantan ya, kalau betina coklat. Terus tadi saya bilang kan beda indukan, beda ciri-ciri itu. Kalau trotol itu pasti ya bos, trotol punggung itu pasti. Yang membedakannya biasanya ada yang kelihatannya sayapnya birunya lebih gelap dibanding yang tadi saya bilang yang semburat saja samar, itu ada. Terus untuk trotolannya biasanya ada yang, saya punya indukan yang satu kuning banget, sininya kuning, terus ininya bulat-bulat banget, itu gunung juga. Nah kalau saya tadi nggak nyebut lokal sini lokal situ, alasannya karena diternakan kan sudah mungkin hasil silangan lokal A ketemu lokal B dan seterusnya, lokal A ketemu C kan sudah beda lagi bos. Makanya nggak saya sebutkan lokal mananya, khusus gunung, TL gunung gitu aja mudah. Sebenarnya SRDC pun sama bos, ada ciri-cirinya. Belajar dari sini sebelah saya ada ciri-ciri juga yang namanya. Tapi ingat ya bos, yang namanya manusia itu juga bisa salah, bisa salah. Cuman pengalaman itu penting. Yang umum terjadi biasanya yang ditakutin lah itu kan betina, sudah tahu ilmunya, udah tahu betina, cuman dijual jantan. Garansi, memang garansi. Ntar dia si peternak tahu akan balik lagi, sudah tahu itu. Cuman kan mentang-mentang garansi itu saja, itu namanya apa? Begitu saja. Menurut saya itu udah nakal bos, udah nakal kecil lah. Kalau yang nakal besar ya tipu-tipu banyak di grup tuh yang ketipu itu. Terus apa ya, bingung bos mau ngomong apa. Sebisa saya bantu lah, sebisanya saya bantu dari pengalaman pribadi. Ini kalau dilihatin mukanya malu bos, saya malu bos. Nggak malu sih bos, cuman kemaluannya gede. Ini bahasa ngapak saya dari Cilacap, jadi mungkin medok nggak jelas juga bahasanya, ala kadarnya. Nah banyak kasus yang jual cindilan itu bos. Kalau peternak yang pro sebenarnya mereka sudah punya feeling. Maksudnya sudah punya feeling, ini anak cindilan burung ini jantan berapa, betina berapa, sebenarnya sudah tahu. Kalau yang memahami ya memang ada banyak yang nggak tahu itu, tapi umumnya sudah tahu lah. Makanya itu termasuk nakal juga sih menurut saya. Nakal ya masih tergolong kecil-kecil lah. Ya nakal besar-besaran banyak banget tuh yang tipu-tipu, sudah transfer burung nggak datang ya, jual video dan foto saja, itu pun ambil dari grup-grup, ambil dari punya orang lain. Terus sama kasus silangan bos, silangan TL gunung sama bakau. Nah dijualnya ledekan gunung, itu ada beberapa kasus. 10%, saya nyebutnya 10%, nggak banyak sih, cuma 10%. Itu banyak juga yang kayak gitu. Ntar peternaknya berdalih nggak tahu, sebenarnya tahu lah, itu nakal juga.
Jadi pengalaman, pengetahuan itu nomor satu. Belajar yang mudah-mudah dulu, nggak usah yang ribet-ribet, aneh-aneh. Lokal mana, belum tentu itu kan baru katanya. Lebih akuratnya ya harus cek langsung untuk katanya. Contoh SRDC saja ya, SRDC Bali, daerah Bali itu dibagi beberapa daerah, beda-beda, itu burungnya pun beda-beda. Dari situ aja udah banyak. Tel gunung sama lah, Jawa Tengah ada tel gunung mana itu beda-beda. Merapi, contoh Merapi ya, Merapi itu ada yang di lereng, ada yang di permukiman, itu udah beda lagi, itu burungnya sudah beda lagi. Makanya saya nggak nyebut lokal sana lokal sini. Tuh matanya sayu bos, ini bos, ini tajam. Terus apalagi ya bos, bingung nih bos. Bikin video edukasi tapi bingung mau ngomong apa. Oh iya, saya bikin di Facebook itu, di halaman Facebook saya bikin ya sepengalaman saya, sepengetahuan saya banyak dimusuhin bos, diblokir atau dimusuhin, tapi enggak apa-apa lah, dimusuhin orang-orang kayak gitu nggak ada ruginya buat saya. Orang-orang nakal saya nyebutnya, urus-urus penipu, enggak apa-apa, hitung-hitung buat ngurangin dosa. Diblokir lah banyak bos, macam-macam, dibilang ini dibilang itu, tapi nggak apa-apa. Nah tuh kelihatan lah bos, ini bulat bos, nah bulat jadi. Nah, ini ada itunya, lancip-lancipnya. Wis bali apa? Arab. Ndek telepon bojone. Butuh kuncinya ya. Mumpung terang. Dilihat di grup-grup banyak bos yang tipu-tipu, macam tipu-tipu banyak banget bos. Ada yang kecil, ada yang besar. Wah, ngeri. Yang kecil yaitu tadi contohnya, udah tahu betina, dibilang jantan, khususnya burung-burung yang tampilan fisik luarnya mirip sama jantan. Tapi walaupun ahli-ahli tetap bisa juga salah bos, namanya manusia ya. Tingkat kesalahannya nggak besar lah, cuman 10 sampai 5 sampai 10% salah prediksi. Nah kalau yang kayak gitu sih umum, manusiawi, harus diwajari. Yang nggak wajar kan sudah tahu tapi disengaja, nah itu baru parah. Tuh matanya bos kelihatan sayu, kepalanya juga agak kecil. Ini nggak jelas tadi kelihatan. Nah itu kelihatan bos, dikit. Untuk bulu ini enggak saya sebutkan. Untuk jantan biasanya ada agak gelap, ada hitam-hitamnya kalau yang jantan. Jadi tidak mudah percaya. Untuk mencari ilmu itu menurut saya penting ya bos, harus teliti, dengerin juga alasannya kenapa enggak
nggak langsung ada yang bilang ini langsung percaya gitu, enggak. Jangan harus ada pembandingnya. Menurut saya hal apa aja pembandingnya baru ditimbang-timbang. Oh ya, yang realistis saja lah, yang mudah-mudah dulu, realistis. Demikian apa ya bos, udah bingung mau ngomong apa. Ya untuk tanya-tanya bisa langsung di Facebook saya, ada saya bantu semampu saya bagi yang membutuhkan tentunya, tidak bermaksud menggurui, menjatuhkan dan lain-lain, hanya berbagi pengalaman saja. Oke lah, begitu saja ya bos, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.